Prancis masih terlalu tangguh untuk singa Atlas Maroko. Dendam 4 tahun lalu saat Maroko dikalahkan di semifinal Piala Dunia 2022 belum bisa mereka bayar. Dan kali ini Maroko harus kembali pulang setelah kekalahan 2-0 dari Prancis, sama seperti ketika mereka mengalami kekalahan di 4 tahun yang lalu. Sobat-sobat Papatola Football, mari kita bahas review match laga yang baru saja selesai dan sangat menarik tadi. Bagaimana ketangguhan Prancis untuk menaklukkan Maroko. Dan sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik di video Papatola Football. Mari kita bahas sobat-sobat. Pada preview sebelumnya ya, yang Papatola sudah upload bagaimana prediksi jalannya pertandingan, ternyata benar ya apa yang kita prediksi bahwa Maroko dengan strategi Muhammad Wahbi akan memainkan blok pertahanan yang rapat, dan bila mereka punya kesempatan mereka coba melakukan transisi cepat baik melalui serangan dari Hakimi maupun dari Brahim Diaz. Dan kemarin sewaktu kita membuat video tersebut, Papatola juga memberikan perbandingan di mana akan ada duel Mbappe Hakimi, Olis dengan Mazraoui, Dembele dengan Diop, Rabiot dengan Onahi, dan Saliba atau Rahimi ternyata tidak dimainkan oleh Rahimi ya. Ada Talibi. Sobat-sobatku, dari skema 4-2-3-1 yang dimainkan oleh kedua pelatih, ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin memenangkan duel di lini tengah. Tapi anak asuh dari Didier Deschamps jauh lebih kuat, dan tentu saja pemain-pemain dari Prancis ini benar-benar lebih solid ya, lebih berkualitas baik secara individu maupun secara organisasi permainan. Kita lihat bagaimana sejak menit pertama Prancis begitu mendominasi permainan atas Maroko, dan menit keempat saja Prancis sudah punya peluang ya melalui tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh Kylian Mbappe. Tapi memang harus diakui Yassine Bono benar-benar penjaga gawang yang sangat tangguh dan luar biasa. Tidak hanya menepis tendangan Mbappe dari luar kotak penalti, tapi dari tendangan penalti pun dia mampu untuk menahan tendangan dari sang predator tersebut. Kalau mencoba mencermati ya di babak pertama peluang demi peluang ya, karena memang Prancis mengambil inisiatif menyerang. Meskipun begitu, Maroko juga bisa merespon balik, menekan melalui skema serangan balik yang dilakukan oleh Brahim Diaz. Ada peluang terbuang memang karena Diaz harus kalah duel dengan Manu Kone sebelum sampai ke kotak penalti Prancis. Dan tidak lama setelah insiden itu, timnas Maroko mencoba memberikan ancaman lewat tendangan bebas dari Achraf Hakimi. Sobat-sobatku yang luar biasa, penggemar Prancis tentu bergembira karena Prancis saat ini sudah melangkah ke semifinal dan tinggal menunggu pemenang antara Spanyol menghadapi Belgia. Dan kita kembali mengulas bagaimana tendangan Hakimi malah melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Mike Maignan. Dan memasuki menit 25, di sini yang Papatola sampaikan tadi sebelumnya bahwa Prancis mendapatkan kesempatan emas untuk mencetak gol setelah Mbappe dijatuhkan oleh Mazraoui. Tapi itu tadi, sekali Mbappe saja juga tidak tenang atau tidak fokus saat menghadapi adu penalti dengan Bono. Ini menunjukkan bagaimana superioritas Yassine Bono dalam hal menahan tendangan penalti, dan terbukti kesempatan itu tidak bisa dimanfaatkan Prancis. Tapi kemudian 10 menit ya setelah ketangguhan Bono, dia diuji lagi oleh tendangan Désir Dow, dan menjelang turun minum tidak ada lagi peluang yang bagus dari kedua kesebelasan karena memang bola lebih banyak berkutat di lini tengah. Dan di sini memang sudah Papatola prediksi sebelumnya bahwa Prancis ingin benar-benar memaksimalkan penguasaan bola untuk mengunci ruang antar lini dari Maroko. Dan Maroko benar-benar memang buntu untuk bisa
masuk lebih dalam ke daerah pertahanan Prancis. Tapi kemudian di babak kedua strategi berubah. Tiba-tiba kita lihat dalam 5 menit pertama babak kedua, tim asuhan Muhammad Wahbi ini langsung tancap gas mengambil inisiatif. Wah, ini menarik nih menurut Papatola apa yang dilakukan oleh Azzedine Ounahi, di mana dia mencoba bermanuver mencari celah untuk menembak bola ya. Tapi harus lagi terbentur dengan solidnya pertahanan dari Prancis. Dan giliran Prancis yang keluar dari tekanan di menit 54, di mana kemudian dalam satu proses Desirdo berhasil mengecoh Hakimi dan melepaskan tendangan. Tapi Bono, lagi-lagi Bono berada di posisi yang tepat untuk mengamankan gawang. Sampai kemudian akhirnya gawang Bono tidak bisa lagi tertahankan dari aksi Kylian Mbappe di menit 60. Bagaimana kita melihat ketenangan Mbappe dalam melakukan tendangan placing dengan kaki kanan, menghujam melengkung indah ke sudut kiri atas. Penjaga gawang Bono pun tidak mampu untuk menjangkau. Meskipun dia harus sampai terbang, tapi memang tendangan itu sangat-sangat bagus, luar biasa, dan sepertinya siapapun penjaga gawang akan sulit untuk mengamankan tendangan sekelas Mbappe. Dan tidak hanya gol dari Mbappe ya, di menit babak kedua juga Dembele di menit 60 ya, 60 tadi Mbappe, dan di menit 66 ya Dembele menambah keunggulan dari umpan matang Mbappe. Dembele sukses mengkonversi gol kedua dengan tendangan datar ke sudut kiri bawah. Lagi-lagi Bono pun tidak mampu menjangkau tendangan dari Dembele. Jadi memang dua pencetak gol ini sama-sama melepaskan tendangan yang sangat indah, melengkapi 2 gol dan memaksa Maroko untuk pulang kampung. Walaupun ada juga Maroko mencoba membalikkan situasi ya, seperti di menit 83 melalui skema tendangan bebas dari Achraf Hakimi dan diumpan kepada Ounahi, tapi bola masih bisa ditepis oleh Maignan. Ada juga ancaman dari tendangan pojok di mana Neil El Ayonoui juga melakukan satu upaya, namun bisa juga diamankan oleh Maignan. Jadi secara permainan memang Prancis unggul jauh di segala lini, dan itu yang membuat Didier Deschamps juga percaya pada pemain-pemain pengganti ya, di mana dia melakukan banyak pergantian pemain seperti Kone diganti oleh Zaire Emery, Rabiot, Do diganti oleh Barcola, Olis diganti, Mbappe juga diganti dengan Mateta. Dan secara strategi ya, pelatih Muhammad Wahbi sebenarnya sudah menjalankan skema yang dia inginkan. Tinggal memang lawannya terlalu tangguh, lawannya terlalu kuat. Bukan bermaksud menyatakan buruk penampilan dari Maroko, tidak. Tapi memang lawannya lebih berkelas. Dan sepertinya memang Maroko sudah menghabiskan kemampuannya saat menghadapi Belanda dan juga saat mengalahkan Kanada. Jadi ada kesan anti klimaks juga memang penampilan dari Maroko. Tapi tidak bisa juga kita bilang mutlak anti klimaks. Mereka juga sudah berusaha. Hanya memang kualitas Prancis yang jauh di atas Belanda maupun jauh di atas Kanada saat Maroko berhasil mengalahkan kedua tim tersebut. Walaupun motivasi Maroko untuk balas dendam ada, tapi memang tidak cukup hanya untuk motivasi saja. Kualitas individu sangat menentukan, kualitas tim itu juga jauh lebih menentukan. Sobat-sobat, dengan kemenangan ini Prancis melenggang ke babak semifinal, tinggal menghadapi pemenang dari Spanyol ataupun Belgia. Sementara itu Maroko gagal menuntaskan kekalahannya 4 tahun silam dan malah kembali pulang dengan kekalahan yang sama 2 gol atau 0-2 atau kebobolan 2. Itu dia sobat yang bisa Papatola sampaikan di video review match antara Prancis menghadapi Maroko di babak perempat final.
Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.